Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya William, dan pada minggu ini topik pembahasan kita adalah IPO atau Initial Public Offering. Nah, saya yakin teman-teman sudah sangat familiar atau pasti sudah pernah mendengar tentang IPO, apalagi dengan berita yang sangat hits tentang IPO dari Goto atau Gojek dan Tokopedia. Nah, IPO sendiri adalah proses di mana sebuah perusahaan pertama kali menjual sahamnya kepada publik untuk didaftarkan di bursa efek. Bisa itu di bursa efek Indonesia, di bursa efek Amerika Serikat, Korea, Cina, dan juga Australia, dan juga pasar-pasar lainnya. Nah, ini merupakan langkah penting bagi perusahaan yang ingin mengumpulkan dana dari investor dengan cara menjual sebagian kepemilikan sahamnya. Nah, berhubungan dengan IPO, perusahaan harus sudah menentukan penggunaan dana IPO dan bagaimana dana tersebut digunakan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Nah, hal ini sangat penting karena publik juga perlu tahu dan apa yang akan meyakinkan masyarakat atau publik untuk membeli saham dari perusahaan yang kita investasikan itu. Nah, tujuan dari IPO sendiri adalah untuk mendapatkan dana baik untuk ekspansi, penelitian, pengembangan, ataupun pembayaran hutang. Dan yang kedua, liquidity bagi pemilik, di mana pemilik mendapatkan dana fresh untuk dikembangkan lagi, dan pemilik juga atau investor sebelum IPO, pemilik awalnya dapat menjualkan saham mereka untuk mendapatkan keuntungan yang bisa diuangkan, atau dimana hal ini bisa membuat liquidity dari saham yang dimiliki oleh investor awal ini bisa digunakan untuk keperluan pribadinya dan keperluan investasi lainnya. Nah, yang ketiga adalah citra perusahaan, di mana dengan IPO perusahaan memberikan akses kepada pasar keuangan dan memperluas juga pangsa kepemilikan saham yang dimiliki perusahaan. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa kaya dari IPO? Apakah bisa? Nah, cara pertama adalah bagi investor awal. Nah, hal ini berlaku bagi para investor sebelum IPO, karena sebagian besar nilai saham yang dijual sebelum IPO itu pasti akan lebih rendah daripada harga setelah saham tersebut mulai dipasarkan di pasar terbuka, karena pada saat nilai saham tersebut, apalagi setelah IPO dipasarkan di bursa saham, maka di sana akan muncul demand dan supply, di mana supply itu sangat terbatas, dan jika semakin tinggi demandnya, maka harga tersebut juga akan semakin meningkat. Biasanya pada umumnya adalah harga saham yang IPO itu akan sangat meningkat, terutama pada hari pertama ketika dipasarkan. Nah, sehingga para investor awal atau investor sebelum IPO ini dapat merealisasikan keuntungan mereka. Nah, yang kedua adalah trading saham, di mana kita dapat memanfaatkan fluktuasi harga dari perusahaan yang baru IPO, karena fluktuasi itu untuk perusahaan yang baru IPO cenderung sangat tinggi, sehingga memperdagangkan saham secara aktif di pasar sekunder setelah IPO itu dapat memberikan keuntungan untuk para trader saham. Nah, lalu yang paling penting adalah bagi perusahaan itu sendiri, apa hal-hal yang harus diperhatikan bagi perusahaan yang IPO? Yang pertama, risiko perusahaan yang nilai sahamnya itu sangat tergantung
dari kondisi pasar, keadaan industri, dan juga bahkan berita-berita atau isu-isu tentang perusahaan tersebut. Jadi berita yang beredar di luar akan berdampak juga pada nilai equity atau modal dari perusahaan. Nah, yang kedua adalah kesiapan tim manajemen yang kuat sehingga dapat mencerminkan good governance dari perusahaan. Dan yang terakhir adalah kesiapan operasional, di mana perusahaan bertumbuh dengan sangat cepat dan dibutuhkan infrastruktur dan juga sistem yang bisa mumpuni dengan peningkatan pertumbuhan perusahaan yang sangat cepat setelah IPO. Demikian materi untuk minggu ini. Saya harap kita bisa bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih.